Raden Maswardi Surjaningrat yang dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara adalah seorang keturunan ningrat yang memiliki hak khusus untuk menempuh ilmu. Berbeda dengan pribumi pada umumnya pada masa itu. Setelah menamatkan sekolah dasarnya, ia melanjutkan pendidikan ke Stovia. Ia bertemu dengan sahabatnya, yaitu Cipto Mangunkusumo. Setelah itu, ia menjadi seorang wartawan dan penulis di berbagai surat kabar. Selain itu, beliau juga aktif di berbagai organisasi seperti Budi Utomo dan Insulinde. Di sini, beliau bertemu dengan Douwe Dekker yang juga akan menjadi sahabat karibnya. Saya akan membuat sebuah partai. Kalian harus turut serta dalam pembentukan partai ini. Apa tujuan dari pembentukan partai ini? Betul itu. Mengapa Anda ingin membuat sebuah partai? Jadi, partai yang saya buat ini bertujuan untuk menyetarakan kedudukan orang-orang keturunan Belanda dan orang-orang pribumi. Oh, bagus. Kalau itu saya setuju. Saya setuju. Mari kita dirikan partai ini bersama. Apa kalian sudah mendengar beritanya? Pemerintah Hindia Belanda berencana untuk mengumpulkan sumbangan dari rakyat pribumi untuk merayakan kemerdekaan Belanda atas Prancis. Loh, bisa-bisanya mereka merayakan kemerdekaannya. Makanya itu sangat tidak tahu diri. Tidak bisa seperti ini. Kebijakan mereka itu perlu dikritik. Ki Hajar Dewantara menyusun kata-kata untuk mengkritik pemerintah dan dipublikasikan ke media. Ia menyusun kata-katanya sampai pusing dan direvisi berkali-kali hingga selesai setelah beberapa kali penyuntingan. Setelah selesai menulisnya, tulisan Ki Hajar yaitu satu untuk semua, tetapi semua untuk satu, dan juga seorang Belanda, dipublikasikan di Connect to Server, yaitu The Express, dan berisi kritikan pada pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Akibat rencana Ki Hajar Dewantara, Douwe Dekker, dan Cipto Mangunkusumo, pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal Edinburgh. Kurang ajar sekali dia. Tentara, tangkap Ki Hajar Dewantara dan temannya Douwe Dekker dan Cipto Mangunkusumo. Kenapa kamu mendirikan partai sendiri? Kamu saya asingkan ke pulau terpencil. Kamu saya asingkan ke Pulau Bangka. Kamu saya asingkan ke Pulau Banda. Dan kamu saya asingkan ke Pulau Kupang. Mereka pun ditangkap dan dibawa menemui Gubernur Edinburgh. Mereka dijatuhkan hukuman pengasingan terhadap Ki Hajar Dewantara, Douwe Dekker, dan Cipto Mangunkusumo. Belanda pun memutuskan untuk menjatuhi hukuman pengasingan bagi Douwe Dekker dibuang di Kupang, Cipto Mangunkusumo dibuang di Pulau Banda, dan Ki Hajar Dewantara dibuang di Pulau Bangka. Namun mereka menghendaki dibuang ke negeri Belanda. Saya lebih memilih diasingkan ke Belanda karena saya akan mempelajari banyak hal di sana daripada di daerah terpencil. Baiklah, saya izinkan kalian ke negeri Belanda. Akhirnya mereka diizinkan ke negeri Belanda sejak Agustus 1913 sebagai bagian dari pelaksanaan hukuman pengasingan. Di sana Ki Hajar bertemu dengan organisasi perkumpulan pelajar asal Indonesia, yaitu Indische Vereniging. Teman-teman, sebagai saudara sebangsa, kita harus memikirkan masa depan pribumi tempat asal kita. Baik, Ki. Dalam pengasingan Ki Hajar
beliau memanfaatkan waktu dipergunakan untuk mendalami masalah pendidikan dan pengajaran, sehingga Ki Hajar berhasil memperoleh Europische Akte, yang diketahui merupakan ijazah bernilai tinggi saat dan bertujuan untuk mendidik masyarakat di sekitarnya. Akhirnya Ki Hajar pulang ke kampung halamannya pada September 1991 dengan membawa Europische Akte. Permisi Mas, bolehkah saya menjadi pengajar di sekolah Anda? Iya Ki, saya menerima Ki Hajar untuk mengajar di sana. Sepertinya pengalaman mengajar saya sudah cukup. Saya minta izin untuk mengundurkan diri menjadi guru di sini. Lalu kamu mau pergi? Saya akan mendirikan sekolah untuk siapa saja agar dapat menimba ilmu apapun latar belakangnya. Baiklah, kalau kamu mau begitu. Setelah 3 tahun mengajar di Sekolah Surja Pranoto, Ki Hajar meresmikan perguruan Taman Siswa Yogyakarta pada 3 Juli 1922. Sistem pendidikan yang dibuatnya digunakan hingga kini bersama slogannya, yaitu Tutwuri Handayani, yang diartikan sebagai di depan memberikan contoh yang baik, di tengah dapat memberikan semangat, dan di belakang dapat memberikan dorongan. Beliau menjadi salah satu ikon pendidikan karena jasanya. Terima kasih Ki, berkat jasa Anda di bidang pendidikan kita bisa menyetarakan pendidikan rakyat kita dengan bangsa Belanda. Anda akan saya lantik sebagai Menteri Pendidikan pertama di Indonesia. Selain itu, kami nobatkan Anda gelar pengelolaan pendidikan dan tanggal lahir Anda akan dirayakan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Terima kasih Bu. Semenjak saat itu, tanggal 2 Mei setiap tahunnya dirayakan sebagai Hari Pendidikan Nasional untuk mengenang jasa Ki Hajar Dewantara. Setelah ditetapkan menjadi orang pertama yang menjabat Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia, Ki Hajar pun pulang ke rumahnya. Tak ada pesta atau makanan besar istimewa yang menyambut kedatangannya. Bahkan sekedar lauk pauk pun tidak tersedia di meja makan. Nyi Hajar lantas menyuruh salah satu anaknya untuk membeli mie godok di pinggir jalan. Nak, tolong belikan ibu serantang mie godok di pinggir jalan untuk makan malam kita bersama. Baiklah, Bu. Bagi Ki Hajar, itu bukan masalah besar. Meski berasal dari keluarga bangsawan, kesederhanaan memang telah menjadi bagian dari sikap hidupnya. Kesederhanaan inilah yang tak silau memandang dunia, walaupun jabatan prestisius di sandangannya.